Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Luar Biasa, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 29 dan 30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Markus hari ini menceritakan bahwa Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudari terkasih, Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini secara perlahan-lahan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya diutus kepada orang Israel. Hal ini mematahkan pikiran seorang non-Kristen yang mengatakan bahwa Yesus hanya diutus kepada orang Israel. Kita bisa melihat dari Injil Markus bab 5, di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Wilayah Gerasa merupakan daerah di luar bangsa Israel. Tetapi Yesus justru mewartakan kerajaan Allah yang penuh kuasa dengan mengusir roh jahat yang jumlahnya sangat banyak. Sementara dalam Injil hari ini, Markus mengangkat kisah lain di mana Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak. Dari segi suku dan bangsa, anak itu bersama ibunya termasuk orang Sirofenisia. Tentu ada kesamaan dari dua kisah tersebut. Kedua kisah itu sama-sama menampilkan kekuatan roh jahat yang mampu membelenggu manusia. Dan dewa-dewa yang disembah oleh keduanya ternyata tidak bisa berbuat banyak. Yang menarik, ibu dari anak yang kerasukan roh jahat itu sangat yakin dengan kuasa Yesus. Saudara-saudari terkasih, Sirofenisia
dalam Injil Markus bab 7 ayat 26 adalah sebutan untuk seorang wanita non-Israel dari daerah Tirus dan Sidon. Fenisia adalah bagian dari Syria, sebuah provinsi dari kerajaan Romawi. Bisa jadi itulah sebabnya timbul istilah Syro-Fenisia, yaitu gabungan dari Syria dan Fenisia. Sementara Tirus dan Sidon adalah kota-kota di Fenisia yang merupakan bagian dari Syria. Fenisia menentang ke utara dari Karmel, menyusur pinggiran pantai. Sesungguhnya, seperti dikatakan Yosefus, Fenisia mengitari Galilea. Sedangkan Sidon terletak 26 mil di timur laut Tirus dan 60 mil di utara Kapernaum. Seperti Tirus, Sidon memiliki punya ombak alami dan asal mula pelabuhan dan kotanya sudah amat kuno sehingga tidak seorang pun tahu siapa yang mendirikan kota tersebut. Meskipun kota-kota di Fenisia merupakan bagian dari Syria, semuanya merupakan kota-kota merdeka dan saling bersaing. Masing-masing mempunyai raja, dewa, dan mata uang. Mereka menguasai wilayah dalam radius sejauh 15 atau 20 mil. Dari luar, mereka berharap dari laut. Di darat, mereka berharap dari Damaskus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Markus bab 7 ayat 27, penulis Injil memakai kata anak-anak. Kata anak-anak menunjuk kepada orang Israel. Yesus hendak menegaskan dan menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada bangsa Israel dahulu. Sedangkan dalam Injil Markus bab 7 ayat 28, Yesus menyebut kata anjing. Kata anjing adalah ungkapan biasa yang dipakai oleh orang Israel untuk menyebut bangsa lain atau bangsa non-Yahudi pada saat itu. Jadi, bukan sebuah ungkapan yang kasar, menghina atau rasis seperti yang kita pahami saat ini. Dan wanita Syro-Fenisia itu menyadari hal itu. Perempuan itu tidak marah atau tersinggung. Sebaliknya, perempuan itu menanggapi pernyataan Kristus ini dengan kebijaksanaan, ketekunan, dan iman. Tetapi sesungguhnya melalui kisah ini ada pesan Allah yang luar biasa. Sebab orang Israel memandang rendah orang-orang non-Yahudi, termasuk perempuan Syro-Fenisia ini. Yesus justru menemukan bahwa perempuan Syro-Fenisia yang disebut anjing justru memiliki iman yang luar biasa. Sedangkan orang Israel yang disebut sebagai anak malahan imannya lemah, bahkan tidak jelas. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh memiliki iman yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh seorang perempuan Syro-Fenisia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan mengusir roh jahat dari seorang anak dari perempuan Syro-Fenisia karena dia memiliki iman yang luar biasa. Kami mohon ampun sebab kami para pengikut-Mu terkadang ragu-ragu
dalam mengimani Engkau. Bantulah kami umat-Mu, supaya iman kami teguh. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.